Halo adik-adik, selamat datang di channel Rudianto Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke bab 2 ya, tepatnya itu operasi hitung bilangan cacah. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Nah, baik adik-adik, kita mulai saja. Yang pertama itu kita masuk operasi hitung bilangan cacah. Kita masuk ke penjumlahan. Yang pertama itu penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, contoh yang kakak berikan di sini adalah 2235 ditambah 4542. Nah, adapun aturan dalam pengerjaan operasi penjumlahan ini yaitu jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama, kemudian jumlahkan mulai dari nilai tempat terkecil. Nah, nilai tempat yang terkecil itu adalah nilai satuan ya. Maka kita menjumlahkan dari nilai satuan dulu. Ini 5 tambah 2 sama dengan 7, 3 tambah 4 sama dengan 7, 2 tambah 5 sama dengan 7, dan 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Jadi hasilnya itu adalah 6777. Nah, demikianlah adik-adik penjumlahan tanpa menyimpan. Kita masuk ke penjumlahan dengan menyimpan. Nah, contohnya kakak berikan itu adalah seperti ini. Jumlahkan nilai bilangan pada nilai tempat yang sama. Nah, kita menjumlahkan nilai tempatnya yang sama ya. Nah, kita pertama kali kerja dari kanan atau nilai tempat satuan. 5 tambah 6 itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena sebenarnya 5 tambah 6 itu adalah 11. Tulis 1 di tempat satuan dan 1 tempat puluhan. Nah, jadi satuannya itu kita tulis di sini, ketepatan satuannya 1 kita tulis di sini. Kemudian 10-nya itu kita taruh di sini, di atas ya, di nilai tempat puluhan. Lalu 1 tambah 7 tambah 8. Nah, hasilnya itu adalah 16. Maka kita tulis 6. Lalu puluhannya itu kita tulis di sini, kita simpan di sini ya. 1 tambah 7 tambah 8 sama dengan 16. Tulis 6 di tempat satuan dan 1 di tempat puluhan. Nah, kita tulis di sini 6-nya, kita tambahkan lagi ke sini, kita simpan lagi. Maka 1 tambah 2 tambah 4 dan hasilnya itu 7. Lalu tidak ada yang perlu kita simpan. Lalu kita lanjutkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka hasil dari 2275 ditambah 3486 yaitu adalah 5761. Nah, demikianlah adik-adik contoh untuk penjumlahan dengan menyimpan. Nah, kita masuk ke pengurangan tanpa meminjam ya. Nah, ini adalah contoh pengurangan tanpa meminjam, sama seperti penjumlahan tanpa menyimpan. Kita tetap mengerjakannya itu dari nilai tempat yang terkecil, yaitu nilai tempat satuan, atau kita kerja dari kanan ya. Nah, ketepatan ini tanpa meminjam, kita hanya mengurangkan saja. Nah, ini contoh ini boleh ada dilihat, tidak ada istilah meminjam. Nah, kita masuk ke pengurangan yang meminjam. Nah, adik-adik, pengurangan meminjam ini adalah pengurangan yang selalu kita lakukan di matematika berikutnya ya. Contohnya ini adalah 5547 dikurang 2839. Nah, adik-adik, 7 ini tidak bisa kita kurang 9. Nah, kita tetap kerja dari kanan juga ya, atau dari nilai tempat yang terkecil, atau dari satuannya. 7 dikurang 9 itu tidak bisa, maka kita pinjam dari sini, dari puluhannya. Karena ini sudah kita pinjam, maka dianya tinggal 3 ya. Jadi di sini kita pinjam 10, ini menjadi 17. 17 dikurang 9 itu 8. Lalu 3 dikurang 3 itu adalah 0 ya, atau habis, dianya kita tulis 0. Kemudian 5 dikurang 8 itu tidak bisa, maka kita pinjam dari sini 10. Jadi ini menjadi 4 ya. Sekarang ini menjadi 15. 15 dikurang 8 itu 7. Sehingga 15 kurang 8 7, 4 kurang 2 itu 2. Jadi hasilnya itu adalah 2708. Jadi adik-adik, ini adalah contoh pengurangan dengan istilah meminjam. Perlu diingat, penyelesaian seperti ini adalah yang akan selalu kita hadapin di soal-soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian bersusun. Nah, adik-adik, kita masuk ke perkalian bersusun panjang. Coba ada diperhatikan, ini ada contoh soal 56 dikurang 8 ya. 56 dikurang 8 kita bersusun panjang, maka kita kalikan saja. 8 kali 6 itu adalah 48. Kemudian 8 kali 5 400. Jadi hasilnya ini kita jumlahkan langsung. Nah, ini adalah bersusun panjang ke bawah.
Maka kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 448. Kita masuk ke perkalian bersusun pendek ya. Cara bersusun pendek itu seperti ini. Ini adalah contoh bersusun pendek yang dimana perkalian seperti ini akan kita hadapin seterusnya untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya nanti di materi yang berlanjut. Contohnya 56 dikali 8, adik-adik. Cara penyelesaiannya itu adalah kita kalikan dulu dari nilai tempat yang terkecil ya. Nah, ini adalah satuan ya, ini adalah puluhan. Maka 8 kali 6 itu 48 ya. Jadi tulis saja 8, simpan puluhannya. Simpan puluhannya. Kemudian 8 kali 5 adalah 40. Nah, tadi kita ada menyimpan 4 ya. Jadi kita tambahkan saja 40 ditambah 4 sehingga hasilnya itu 44. Jadi adik-adik, hasil dari 56 dikali 8 itu adalah 448. Yang dimana kali ini kita menyelesaikan dengan cara bersusun pendek. Jangan lupa adik-adik, jika cara ini adalah cara yang selalu kita gunakan di pengerjaan soal-soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian ya adik-adik. Pembagian, membagi suatu bilangan sama artinya dengan mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis. Nah, kita masuk, contohnya ini adalah 6 bagi 3, yang dimana kita adalah melakukan pengurangan sampai habis. 6 dibagi 3 bisa kita kurangkan dengan 6 kurang 3 kurang 3 sampai hasilnya itu habis. Jadi ada sebanyak 2 kali pengurangan. Jadi sebanyak 2 kali pengurangan inilah hasilnya. Sehingga 6 dibagi 3 itu adalah 2. Karena kita mengurangkan sebanyak 2 kali. Sekarang kita pembagian tanpa sisa. Nah, adik-adik, ini adalah contoh 24 dibagi 2. Nah, kita kurangkan dianya sampai habis. Kita tetap cara pengurangan berulang ya. Kita masih menggunakan pengurangan berulang. Kita kurangkan sampai habis. Jadi kita melakukan pengurangan itu sebanyak 12 kali. Jadi hasilnya itu adalah 12. Maka 24 dibagi 2 itu adalah 12. Kita mengurangkannya itu sebanyak 12 kali. Kita tetap mengurangkan dengan bilangan yang sama, yaitu dengan pengurangan 2. Jadi ada 12 kali pengurangan. Jadi 12 kali pengurangan, inilah yang hasilnya menjadi 12. 24 dibagi 2. Jika kita menyelesaikan dengan cara bersusun, nah perlu adik-adik ingat, cara bersusun ini adalah cara yang akan selalu kita gunakan di soal-soal berikutnya. Contohnya ini 24 dibagi 2. Nah, 2 kita menyelesaikannya itu terlebih dahulu dari kiri ya, kita kerjakan dari kiri. 2 dibagi 2 itu adalah 1 ya. Yang artinya 2 kali berapa supaya mendekati 2 atau sama dengan ya. Ketepatan dianya 1. 1 kali 2 itu 2, kita tulis di sini. Lalu ini kita kurangkan. 2 kurang 2 itu 0. Nah, ketepatan 0 ini berada di sebelah kiri, jadi kita tidak perlu tulis 0. Maka kita turunkan saja 4 ya. 4-nya kita turunkan, maka 4 bagi 2 itu adalah 2. 2 kali 2 itu 4 ya. Kita kalikan lagi. 4 kurang 4 itu 0. Jadi hasilnya itu adalah habis ya. Tidak ada sisanya, sehingga hasilnya itu 12. Nah, ini adik-adik boleh baca ya. 2 bagi 2 itu 1, tulis angka 1 di atas. Kemudian 1 kali 2 itu 2. 4 bagi 2 itu 2, tulis angka 2 di atas. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Ini adalah pembagian tanpa sisa. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian dengan sisa adik-adik. Kalau dikatakan dengan pembagian dengan sisa, sisanya itu masih ada. Contohnya ini jika kita menyelesaikannya dengan pengurangan berulang, 45 dibagi 4. Ini kita kurangkan semua ya sampai dianya ketemu dengan bilangan yang tidak bisa dikurangkan dengan 4 lagi. Contohnya ini adalah 45 dibagi 4. Kita kurangkan sebanyak 11 kali dan sisanya itu 1. Dan 1 ini kan tidak bisa lagi kita kurangkan dengan 4, sehingga inilah sisanya. Maka sisanya itu adalah 1. Jadi 45 bagi 4 itu adalah 11, sisa 1. Nah, itu dengan pengurangan berulang. Nah, sekarang kita masuk dengan cara bersusun ya. Kita masuk dengan cara bersusun. 45 bagi 4. Nah, 4 bagi 4 itu 1 ya. Diingat, kita tetap kerja dari kiri. 4 bagi 4 itu 1, tulis angka 1 di atas. Lalu 1 kali 4 itu 4. Nah, 4-nya itu kita kurangkan, 4 kurang 4 itu 0.
0 itu tidak perlu ditulis karena berada di kiri ya. 5 ini kita turunkan, lalu 5 bagi 4 itu adalah 1 ya. Artinya 4 kali berapa supaya mendekati 5, yaitu 1. Jadi kita tulis 1 kali 4 itu 4, lalu kita kurangkan 5 kurang 4 itu 1. Nah, pembagian selesai dengan sisa 1. Nah, 1 ini kan tidak bisa lagi kita bagikan dengan 4 karena sudah habis angkanya di sini. Tidak ada lagi yang bisa kita turunkan ya. Jadi sisanya itu 1. Jadi 45 bagi 4 yaitu adalah 11 sisa 1. Sama dengan hasil dengan cara pengurangan berulang. Nah, begitu adik-adik dengan pembagian ya. Baik itu pembagian dengan cara pengurangan berulang ataupun cara bersusun. Nah, kita masuk ke pembagian partisi. Adik-adik coba kita lihat contoh berikut. Ada 10 jeruk ya, kita bagi dengan 2. Nah, ini boleh kita buat, artinya kita mengeluarkan 10 jeruk ini ke lingkaran kecil. Ini kan ada di lingkaran besar ya. Kita keluarkan dianya ke lingkaran kecil yang dimana setiap lingkaran itu berisi 2 jeruk. Jadi semua lingkaran kecil itu berisi dengan jumlah yang sama. Jadi kita mendapatkan ada 5 lingkaran kecil. Itu pengurangan ya. Itu pembagian berulang dengan partisi. Sama seperti ini juga boleh ada tetap 10 jeruk di lingkaran besar, cuman ini sudah dibagi ya, sudah dibagi ruas, ada ruas sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi lingkaran kecil itu ada 5, lingkaran besar itu juga ada 5. Lingkaran yang kedua juga ada 5. Nah, begitulah adik-adik untuk pembagian. Nah, demikianlah adik-adik untuk pembahasan materi kali ini. Jika adik-adik masih bingung, nanti adik-adik boleh cantumkan di kolom komentar. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.